This world shall know pain. Almighty push. Halo para shinobi, semoga kalian baik-baik saja. Kalau kita bicara soal anime Naruto, belum afdol rasanya kalau kita belum ngebahas Akatsuki. Akatsuki ini bisa dibilang adalah antagonis utama dalam serial Naruto. Dan rata-rata semua konflik yang ada di anime Naruto semua berasal dari Akatsuki ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu Akatsuki itu apa, tapi siapa coba yang nggak tahu Akatsuki? Yang gak nonton Naruto aja pasti tahu soal Akatsuki mah. Tapi nggak apa-apa dah, kita bahas dulu sedikit tentang Akatsuki ini. Jadi awalnya Akatsuki ini adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh Yahiko dan dua temannya yaitu Konan dan Nagato, dan diisi oleh para ninja-ninja dari desa Amegakure. Pada awalnya Akatsuki ini dibuat untuk melawan rezim pemerintahan di Amegakure pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga dan menciptakan perdamaian dunia tadinya. Tapi setelah Yahiko meninggal, Akatsuki ini berubah menjadi organisasi kriminal di bawah kendali Uchiha Obito. Nah, mulai saat itu Akatsuki ini diisi oleh ninja-ninja kriminal kelas S yang direkrut dari berbagai desa yang ditugaskan untuk mengumpulkan 9 biju untuk mendominasi dunia shinobi. Nah, Akatsuki ini kan punya banyak ninja-ninja yang kuat banget. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengurutkan kekuatan para anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang terkuat. Tapi anggota Akatsuki kayak Orochimaru, Kabuto, Biwajuzo, bahkan Madara dan Sasuke kita nggak masukkan ke daftar ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Which is the one tail. Nomor 11, Zetsu hitam dan putih. Zetsu hitam adalah makhluk yang diciptakan oleh Kaguya Otsutsuki sebelum dia disegel oleh Hagoromo, dan Zetsu hitam juga orang yang menghasut indera Otsutsuki untuk berperang melawan adiknya sendiri yaitu Ashura. Sedangkan Zetsu putih sendiri pertama kali muncul pada saat Madara memanggilnya menggunakan sel Hashirama. Zetsu putih dan hitam bisa dibilang adalah anggota Akatsuki yang paling lemah. Mereka biasanya ditugaskan hanya untuk mengumpulkan informasi. Walaupun Zetsu hitam memiliki kemampuan untuk bertarung, tapi tetap saja kemampuan Zetsu hitam tidak setara dengan anggota Akatsuki yang lain. Ya, paling momen yang kita ingat tentang Zetsu hitam ini pas dia ngebangkitin Kaguya setelah membunuh Madara dari belakang. Nomor 10, Yahiko. Yahiko adalah orang yang membentuk organisasi Akatsuki ini. Yahiko sendiri adalah ninja dari desa Amegakure. Saat kecil, ia tumbuh sebagai anak yatim piatu akibat Perang Dunia Shinobi ketiga yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Yahiko dan kedua temannya, Konan dan Nagato, hidup menderita di desa Amegakure. Setelah menimba ilmu dengan Jiraiya, Yahiko memutuskan untuk membentuk organisasi yang bernama Akatsuki untuk menciptakan perdamaian. Namun pemimpin desa Amegakure yaitu Hanzo khawatir kelompok Akatsuki ini akan mengancam kekuasaannya di Amegakure. Hanzo yang berpikir jika Yahiko mati, maka Akatsuki pun akan bubar. Hanzo pun membuat rencana untuk membubarkan Akatsuki dengan bantuan dari Danzo yang merupakan orang dari desa Konoha. Ia menjebak Akatsuki dengan cara menyandra Konan dan menyuruh Nagato untuk membunuh Yahiko. Jika tidak, Konan yang akan mati di tangan Hanzo. Nagato yang tidak ingin kedua temannya mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat waktu itu. Sampai akhirnya saat keadaan Konan sangat terancam, Yahiko menusuk dirinya sendiri dengan kuda yang dipegang oleh Nagato. Yahiko pun mati. Hal itu membuat Nagato sangat marah.
Nagato membunuh semua pasukan Hanzo menggunakan mata Rinnegan-nya yang membuat tubuh Nagato menjadi sangat kurus. Namun sayangnya Hanzo berhasil lolos, dan Yahiko yang tewas pada saat itu digunakan Nagato sebagai salah satu dari ke-6 Pain. I also learned jutsu from Jiraiya. He was once my master as well. And that makes us siblings. Nomor 8, Deidara. Deidara adalah orang yang mencetus bahwa seni itu adalah ledakan. Deidara berasal dari desa Iwagakure. Ia juga merupakan mantan murid dari Tsuchikage ketiga Onoki, yang merupakan pengguna Kekkei Genkai elemen ledakan, yang membuat dia bergabung dengan pasukan ledakan di Iwagakure. Akan tetapi karena obsesinya terhadap seni ledakan begitu kuat, ia memutuskan untuk mencuri kinjutsu yang memungkinkan seseorang untuk menguleni cakra mereka menjadi zat. Karena inilah Deidara berhasil membuat seni yang ia inginkan, yaitu seni dalam waktu singkat atau Isu no Geijutsu. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Deidara meninggalkan desa Iwagakure dengan meledakkan beberapa bangunan di sana. Sejak itu pula, Deidara menjadi ninja pelarian dan menawarkan jasanya sebagai pengebom kepada pemberontak di berbagai negara. Akatsuki yang tertarik kepadanya memutuskan untuk merekrut Deidara menggantikan Orochimaru. Itachi yang bertugas merekrut Deidara dengan mudah mengalahkannya, dan Deidara pun bergabung dengan Akatsuki. Saat di Akatsuki, Deidara dipasangkan dengan Sasori. Secara kekuatan, Deidara ini bisa dibilang cukup kuat. Dia bahkan bisa membuat Kakashi Hatake kewalahan saat pengejaran Gaara di Tsunagakure, dan dialah orang yang mengalahkan Gaara. Akan tetapi ia mati saat bertarung melawan Sasuke, yang mana ia meledakkan dirinya sendiri menggunakan jurus C0 yang dianggap sebagai puncak dari seni tanah liatnya. Namun sayangnya Sasuke berhasil selamat dari jurus itu. Go on, Sensei, don't worry. I'll take care of it. I'll save Gaara! Nomor 8, Hidan. Hidan atau yang biasa dikenal sebagai manusia abadi adalah ninja dari desa Yugakure. Dia adalah penganut aliran Jashin. Dia bergabung dengan Akatsuki setelah melihat Kakuzu yang dia anggap sebagai pelopor keabadian. Di Akatsuki ia juga dipartnerkan dengan Kakuzu. Bisa dibilang Hidan dan Kakuzu ini adalah partner yang melengkapi satu sama lain, karena jurus Hidan yang merupakan santet melukai seseorang dengan tubuhnya sendiri memerlukan Kakuzu untuk merakit tubuhnya kembali. Mereka juga memiliki julukan yaitu combo zombie. Jurus santet Hidan ini jugalah yang membuat Asuma tewas, yang menjadi salah satu momen paling sedih yang ada di anime Naruto. Shikamaru yang berniat balas dendam karena Hidan telah membunuh gurunya. Dengan kecerdasannya dan tahu kelemahan Hidan, Shikamaru pun berhasil mengalahkan Hidan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Is part of my sacred ritual, and that's why. Nomor 7, Sasori. Sasori si pasir merah ini merupakan ninja pelarian dari desa Suna. Ia adalah cucu dari nenek Chiyo yang merupakan salah satu kugutsu hebat yang ada di desa Suna. Saat ia masih kecil, kedua orang tuanya dibunuh oleh Sakuma Hatake yang merupakan ayah dari Kakashi. Sasori yang kesepian saat itu membuat boneka yang mirip dengan ibu dan bapaknya agar tidak kesepian lagi. Hingga saat ia mulai tumbuh dewasa, ia sangat ingin membuat kagutsu yang sangat kuat. Karena obsesinya tersebut, ia meninggalkan desa dan diam-diam membunuh Kazekage ketiga dan mengubahnya menjadi boneka. Kazekage ketiga sendiri adalah Kazekage terkuat dalam sejarah Tsunagakure. Oleh karena itu, boneka ini merupakan boneka favoritnya. Sasori sendiri bergabung dengan anggota Akatsuki setelah dia direkrut oleh Conan. Ia pernah dipartnerkan oleh Orochimaru dan Deidara. Secara kekuatan, Sasori memiliki jurus andalan yang bernama Akashigi Hiyaki no Soen. Jurus ini membuat Sasori bisa mengeluarkan ratusan boneka dari belakang tubuhnya. Dan dia juga memiliki jurus Saitsu Kaiko Jutsu. Jurus ini memanfaatkan dua pasir besi dengan medan magnet. Sasori akan membuat pasir besi menjadi duri-duri yang panjang yang menyebar ke segala arah dan menusuk apa saja yang ada di sekitarnya.
Hal tersebut pernah ia lakukan saat berhadapan dengan nenek Chiyo dan Sakura. Sasori mati di tangan neneknya sendiri, yaitu nenek Chiyo, dengan bantuan Sakura melalui pertarungan yang sangat sengit di tanah kelahirannya sendiri, Sunagakure. What you see there is not Sasori's real body. Nomor 6. Conan. Seperti Yahiko, Conan merupakan salah satu pelopor organisasi Akatsuki. Pada saat Yahiko mati, Conan dan Nagato lah yang memimpin anggota Akatsuki di bawah bayang-bayangan Obito. Kemampuan Conan sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah kunoichi yang sangat kuat. Bahkan Jiraiya yang merupakan mantan gurunya Conan sangat kagum dengan kekuatannya yang merupakan ninjutsu kertas. Conan jugalah yang mengalahkan Han yang merupakan Jinchuriki ekor 5 yang bernama Koku. Setelah Nagato mati, ditambah dia kena jurus ceramahnya Naruto, dia pun tobat dan berbalik melawan Akatsuki. Jurus Conan yang paling kuat adalah jurus Kami no Shisa no Jutsu. Jurus ini membuat sebuah lautan kertas yang diisi oleh ribuan bom. Jurus ini pernah ia gunakan untuk melawan Obito, yang pada saat itu Obito berniat untuk mengambil mata Rinnegan-nya Nagato. Jurus ini juga yang membuat Obito terpaksa menggunakan Izanagi-nya, karena jika tidak, Obito bisa saja tewas waktu itu. Lewat pertarungan ini, Conan mati di tangan Obito Uchiha. Nomor 5. Kakuzu. Partner dari Hidan ini adalah salah satu anggota Akatsuki yang paling kuat. Kakuzu dan Hidan adalah orang yang membunuh Fu, pemilik Jinchuriki ekor 7 Chomei, dan juga Yugi Toni, pemilik Jinchuriki ekor 2 Mata Tabi. Kakuzu berasal dari desa Tagigakure. Kakuzu ini memiliki 5 jantung yang membuat dia hampir abadi. Dia juga dikabarkan pernah berhadapan langsung dengan Hokage pertama, yaitu Hashirama. Ia bergabung menjadi anggota Akatsuki setelah ia direkrut oleh Pain. Selain memiliki 5 jantung dalam dirinya, setiap jantung yang dia punya memiliki elemen alam, sehingga Kakuzu bisa menggunakan 5 elemen alam sekaligus. Jurus-jurus yang dimiliki oleh Kakuzu bisa dilihat saat dia melawan Naruto dalam misi Shikamaru balas dendam ke Hidan. Kakuzu dapat dikalahkan oleh Naruto, yang pada saat itu Kakuzu dijadikan kelinci percobaan oleh Naruto dalam mengembangkan Rasengan Shuriken. Fight it all you want. You're still going to end up as part of my sacred ritual. And that's why. Nomor 4. Kisame. Kisame atau yang biasa dipanggil dengan monster dari Kirigakure adalah partner dari Itachi Uchiha. Kisame memiliki penampilan yang khusus. Ia menyerupai ikan hiu, lengkap dengan sisik dan mata yang kecil, serta insang dan gigi yang tajam. Seperti namanya, Kisame yang berarti hiu setan. Kisame merupakan salah satu dari 7 pendekar pedang kabut Kirigakure. Saat bertarung, Kisame menggunakan pedang yang dinamakan pedang Sameha, yang ia dapat setelah membunuh Fuguki Suikazan, yang merupakan pemilik pedang Samehada sebelum Kisame. Bisa dibilang pedang Samehada ini adalah pedang terkuat dari 7 pedang lainnya, sampai-sampai dia diberi julukan pedang agung atau Daito. Pedang ini juga memiliki kepribadian sendiri, yaitu suka memakan cakra. Saking banyaknya cakra yang dimiliki oleh Kisame, sampai-sampai ia diberi julukan Jinchuriki tanpa ekor. Kekuatan Kisame di Akatsuki termasuk sangat kuat. Ia dapat mengalahkan Roshi yang merupakan Jinchuriki ekor 4 Son Goku. Kisame ini mati bunuh diri setelah memata-matai Naruto yang belajar mengendalikan Biju. Saat itu Kisame bertemu dengan Guru Gai dan berhasil dikalahkan. Dan akhirnya ia memutuskan bunuh diri karena ia tidak ingin informasi tentang Mizukage keempat bocor ke tangan Naruto dan kawan-kawannya. Dia bunuh diri dengan cara membiarkan dirinya dimangsa hiu yang dipanggilnya sendiri. Nomor 3. Pain atau Nagato. Sama seperti Yahiko dan Conan, Nagato adalah orang pertama yang membentuk Akatsuki, dan dia juga murid dari Jiraiya.
Nagato dikenal karena ia memiliki mata Rinnegan. Tapi setelah kematian Yahiko, Nagato harus menggunakan alat untuk membantunya bergerak. Karena tubuhnya menjadi sangat kurus karena menggunakan jurus Gedo Mazo menggunakan mata Rinnegan-nya. Kematian Yahiko juga yang menyebabkan Nagato berubah menjadi seperti ini. Ia berubah menjadi seseorang yang sangat jahat, seseorang yang menganggap bahwa perdamaian dunia itu adalah kebohongan. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, akan tetapi kekuatan Nagato masih sangat kuat. Dia membagi kekuatannya kepada keenam pain yang ia kendalikan. Nagato jugalah yang membunuh Jiraiya yang merupakan gurunya sendiri, yang menjadi momen yang paling sedih di anime Naruto. Bahkan dia juga dapat memporak-porandakan desa Konoha dengan kekuatan dari keenam painnya. Dalam satu serangan Shindra Tensei saja, desa Konoha sudah hancur saat itu. Naruto pun yang sudah berlatih mode Sannin di Gunung Myoboku sangat sulit untuk mengalahkan Pain dan Nagato. Sampai-sampai Naruto hampir mati jika ia tidak ditolong mendiang ayahnya yaitu Minato saat Naruto hendak membuka segel Kyuubi pada tubuhnya. Tapi akhirnya Nagato dan para Pain berhasil Naruto kalahkan setelah Naruto mengeluarkan jurus andalannya yaitu Ceramah no Jutsu. Dan Nagato pun menebus dosa-dosanya yang dia lakukan di desa Konoha dengan menghidupkan semua orang yang ia bunuh pada saat itu menggunakan jurus Rinne Tensei no Jutsu. Nomor 2, Itachi Uchiha. Itachi, partner dari Kisame ini adalah salah satu ninja terkuat dan jenius yang ada di anime Naruto. Itachi merupakan kakak kandung dari Sasuke Uchiha yang merupakan orang asli desa Konoha. Sejak kecil Itachi sudah menunjukkan bakatnya sebagai seorang shinobi. Karena kecerdasannya, Itachi mampu menggunakan jurus-jurus yang sangat sulit dan mata Sharingan-nya sejak ia masih kecil. Itachi bergabung dengan Akatsuki setelah melakukan pembantaian terhadap klannya sendiri dengan bantuan Obito dan hanya menyisakan adiknya sendiri yaitu Sasuke. Sebenarnya bergabungnya Itachi dengan Akatsuki adalah untuk melindungi desa Konoha dari luar. Untuk kekuatan Itachi sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali jutsu-jutsu yang sangat overpower yang ia miliki. Dari Tsukuyomi, Amaterasu, Izanami, hingga Susanoo. Susanoo-nya juga bukan kaleng-kaleng. Susanoo Itachi memiliki senjata yang sangat OP, yaitu pedang Totsuka yang mampu menyegel apapun, dan perisai Yata no Kagami yang mampu menangkis semua jutsu apapun. Saat di Edo Tensei pun, Itachi orang yang pertama bebas dari Edo Tensei-nya Kabuto. Dan dia jugalah yang mengalahkan Kabuto bersama dengan Sasuke. Itachi sendiri mati setelah kehabisan tenaga setelah melawan adiknya sendiri yaitu Sasuke. Bisa dibilang Itachi mati karena kejedot tembok. Yang ya mungkin kelemahan Itachi ini ada pada staminanya. Dan dikabarkan Itachi juga memiliki penyakit yang sangat mematikan yang ia derita sejak dulu. Nomor 1, Obito Uchiha. Nah, ini dia dalang dibalik semua ini. Obito sendiri di Akatsuki dikenal dengan nama Tobi. Obito juga adalah orang asli desa Konoha. Setelah dikabarkan mati tertimpa batu, tapi ia masih hidup karena diselamatkan oleh Madara. Kebencian Obito dimulai setelah ia melihat Rin mati di tangan Kakashi tepat di hadapannya. Obito jugalah dalang dibalik insiden Kyuubi di desa Konoha. Walaupun ia dapat dikalahkan oleh Minato, tapi karena insiden itu, Minato dan Kuina mati setelah melindungi desa Konoha dan Naruto. Kekuatan Tobi pada awalnya, dia bisa pindah-pindah tempat menggunakan mata Sharingan-nya. Tapi setelah menggunakan mata Rinnegan-nya, Obito menjadi sangat overpower bersama dengan Madara pada Perang Dunia Shinobi keempat. Ia bisa mengendalikan Biju. Belum lagi, ia bisa menjadi Jinchuriki ekor 10 yang membuatnya sangat overpower. Akan tetapi, pada akhirnya Obito tobat setelah diberi jutsu paling overpower yaitu Ceramah no Jutsu oleh Naruto. Ia sempat membantu Naruto saat berhadapan dengan Kaguya. Namun pada akhirnya, Obito pun mati pada saat itu. Nah, itulah urutan anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang terkuat. Jika kalian punya versi sendiri mengenai kekuatan anggota Akatsuki ini, silahkan komen di bawah.
あらあら、さようなら。Oke, sekian dulu berita hari ini. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe channel M Anime. Tulis di kolom komentar jika kalian ingin menambahkan berita yang tidak ada di video ini. Share juga ke teman-teman kalian sesama pecinta anime biar kita lebih sering upload videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.